Salam pemirsa setia Mata Ketiga. Mari bersama kita jelajahi misteri alam dari berbagai sudut di belahan dunia. Gunung Liupan di Ningxia Selatan merupakan salah satu gunung termuda di Tiongkok. Di sana ada hutan yang luas dan banyak panorama indah yang dikenal sebagai mutiara hijau di dataran tinggi Loess, sehingga sangat populer di kalangan masyarakat. Tetapi yang tidak diketahui banyak orang adalah ada sebuah kawasan wisata terlarang di daerah inti Gunung Liupan, yaitu Gerbang Maut Sungai Elung. Konon disebut Gerbang Maut karena siapapun yang masuk ke sana tidak akan pernah bisa kembali lagi. Menurut legenda, sekitar 300 tentara Jenghis Khan tewas misterius di daerah ini dalam semalam. Selain itu juga banyak legenda horor serupa. Hal ini membuat orang pun bertanya-tanya, apa gerangan yang ada di Gerbang Maut itu? Apakah terkena kutukan? Gunung Liupan terletak di persimpangan provinsi Ningxia, Gansu, dan Shaanxi. Gunung ini terjal dengan ketinggian rata-rata lebih dari 2.400 meter di atas permukaan laut. Karena lingkungan geografisnya yang strategis, sehingga sejak zaman kuno selalu menjadi benteng militer yang mutlak diperebutkan oleh para ahli strategi militer. Di daerah ini ada sepenggal kalimat seperti ini: hati-hati gerbang maut di Gunung Liupan yang teduh tentram dan daya tarik pesonanya yang tiada duanya. Penggalan kalimat ini tidak hanya menceritakan betapa indahnya panorama Gunung Liupan, tetapi juga sekaligus mengingatkan orang-orang jangan sampai melupakan daerah terlarang berbahaya yang tersembunyi di balik pesonanya yang memabukkan itu, sehingga gerbang maut ini diselimuti tabir misterius dan berbahaya. Pada kenyataannya, Sungai Elung di kawasan inti cagar alam Gunung Liupan ini memang memiliki tempat indah yang dinamai Gerbang Hantu atau Maut. Sungai Elung merupakan anak sungai utama dari hulu Sungai Qing. Salah satu legenda populer tentang asal-usul namanya adalah bahwa Raja Naga Tua di Sungai Qing menyuruh kedua putranya tinggal di sini secara terpisah, dan di sini kebetulan merupakan tempat bertemunya kedua sungai, sehingga penduduk setempat menyebutnya Sungai Elung. Jika ini adalah legenda Sungai Elung yang lebih ringan dan menarik, maka legenda tentang Gerbang Maut berikut ini adalah cerita yang terdengar agak menyeramkan. Ada ungkapan yang berbunyi, bisa masuk tak bisa keluar, yang beredar di luas kalangan masyarakat tentang gerbang hantu atau gerbang maut di Gunung Santao. Jelas penduduk setempat tahu persis bahwa gerbang hantu atau maut adalah tempat yang sangat berbahaya, dan legenda tentang gerbang hantu yang beredar luas pun semakin terdengar menyeramkan. Salah satu yang paling terkenal adalah legenda tentang 300 pasukan elit Jenghis Khan yang pindah ke dunia lain di gerbang hantu atau maut hanya dalam waktu semalam. Menurut legenda, Jenghis Khan pernah membangun barak militer di Gunung Liupan ketika dia memimpin pasukan untuk menyerang negeri kerajaan Siak Barat sekitar tahun 1220 Masehi. Sebuah tim yang terdiri lebih dari 300 prajurit ditempatkan tidak jauh dari gerbang hantu. Namun tak disangka terjadi sesuatu yang ganjil pada keesokan harinya. Awalnya direncanakan bahwa pasukan akan meninggalkan Gunung Liupan keesokan paginya melanjutkan perjalanan. Tetapi tak disangka, tidak ada satupun prajurit dalam tim berkekuatan 300 personel itu yang hadir untuk berkumpul sesaat sebelum keberangkatan. Pada saat itu, beberapa prajurit samar-samar merasa ada sesuatu yang ganjil, dan ketika mereka bergegas ke kamp untuk memeriksa, yang tampak di hadapan mereka adalah lebih dari 300 mayat dingin. Yang lebih aneh lagi, tidak ditemukan jejak pertempuran apapun di lokasi. Dengan kata lain, para prajurit ini tidak diserang semasa hidup mereka, tetapi tewas dengan damai. Penemuan yang mencengangkan ini seketika membuat was-was prajurit lain, dan berbagai rumor tentang hantu pun mulai menyebar. Beberapa prajurit merasa bahwa kemungkinan besar musuh mengirim mata-mata menyelinap ke barak untuk meracuni tentara, tetapi dugaan ini dengan cepat dikesampingkan. Pertama, pasukan musuh masih jauh dari barak mereka. Lagi pula semua prajurit elit di sekitar Jenghis Khan sangat pengalaman dalam dinas militer,
dan lokasi barak mereka juga sangat rahasia dan sulit ditemukan oleh pasukan musuh. Genghis Khan memerintahkan penyelidikan menyeluruh atas insiden itu, namun tetap saja tidak ditemukan petunjuk yang berguna. Insiden itu pun akhirnya menjadi kasus yang belum terpecahkan. Menurut catatan sejarah, Genghis Khan sendiri juga akhirnya meninggal karena sakit di Gunung Liupan pada tahun 1227 dan dimakamkan secara rahasia di suatu tempat di pedalaman pegunungan. Tetapi makamnya tidak pernah ditemukan hingga sekarang, jadi kita pun tidak tahu di mana sebenarnya dia dimakamkan, dan tidak ada yang tahu berapa banyak rahasia yang tidak diketahui yang tersembunyi di Gunung Liupan. Peristiwa misterius yang menimpa Tentara Merah. Yang lebih tak terduga adalah kematian misterius serupa kembali terjadi lebih dari 600 tahun kemudian. Kita kembali ke tahun 1935, ketika lebih dari 300 tentara merah yang ditempatkan di kota Praja Kengwan Gunung Liupan tewas begitu saja dalam tempo semalam. Kejadian itu seketika membuat geger pemerintah pusat saat itu. Pemerintah pusat Tiongkok kala itu pun segera membentuk tim investigasi untuk menyelidiki insiden tersebut. Namun karena berbagai keterbatasan, sehingga tidak ditemukan sebab apapun yang pasti. Sampai 54 tahun kemudian pada musim gugur 1989, kebenaran akhirnya terungkap. Pada saat itu, resimen penyedia air dari daerah militer Lancau diperintahkan untuk melakukan survei kualitas air di Kabupaten Huan, dan kota Kengwan merupakan wilayah Kabupaten Huan. Selama penyelidikan, para peneliti secara tidak sengaja mendengar tentang misteri yang terjadi di kaki Gunung Liupan. Menurut cerita orang tua setempat, para prajurit Tentara Merah merasakan lapar dan haus yang tak tertahankan ketika itu setelah melintasi Gunung Liupan. Beberapa prajurit kemudian ke lembah untuk mencari air minum. Tapi tak disangka terjadi kecelakaan. Sejumlah besar tentara jatuh pingsan pada keesokannya dan tidak pernah bangun lagi. Berdasarkan petunjuk dari orang tua itu, para peneliti percaya bahwa masalahnya mungkin pada persediaan air pada saat itu. Setelah diuji coba, mereka menemukan bahwa kualitas air lokal ternyata bermasalah. Kandungan ion kalium dalam air adalah 5 hingga 6 kali dari kualitas air normal, sementara kandungan ion natrium juga jauh lebih tinggi dari standar. Beberapa mata air dan air parit akan sesekali mengeluarkan banyak gelembung dan mengeluarkan bau yang tidak sedap saat mengalir keluar. Para peneliti menemukan bahwa area tersebut termasuk area distribusi minyak bumi. Ketika gelembung muncul dari lapisan minyak, kemungkinan besar akan mengeluarkan gas sianida dalam jumlah besar, sementara gas sianida dan air mengandung sejumlah besar ion kalium. Kombinasi ion natrium akan menghasilkan sianida yang sangat beracun. Dari sini para ahli menyimpulkan bahwa Tentara Merah yang tewas secara misterius ketika itu mungkin salah meminum sumber air beracun hingga akhirnya tewas keracunan. Sementara itu, tewasnya lebih dari 300 tentara Mongolia pada 600 tahun yang lalu itu juga kemungkinan besar karena sebab yang sama. Dari sini tampaknya dua kematian misterius di Gunung Liupan itu dapat dijelaskan secara ilmiah. Lalu dari mana asal nama gerbang hantu atau maut itu? Dan mengapa dikategorikan sebagai kawasan wisata terlarang? Inilah yang dikatakan para profesional. Hal itu sepenuhnya disebabkan oleh uniknya lingkungan geografis gerbang maut. Adalah bentuk lahan yang unik dari dataran tinggi Loess, sebuah pegunungan dengan erosi tanah paling parah yang terbentuk ketika bentuk lahan tersebut terkikis oleh air yang mengalir untuk waktu yang lama. Tempatnya mirip dengan Ngarai tetapi cenderung lebih sempit dan lebih dalam. Sementara itu bentuk lahan di gerbang maut sangat rumit dan kompleks. Jika tidak ada pemandu profesional yang membawa jalan, orang biasa akan dengan mudah mengalami rasa sesak napas yang tidak dapat dijelaskan di dinding gunung yang sangat sempit dan curam begitu mereka berjalan masuk ke dalamnya, dan akan segera kehilangan arah bagaikan labirin di pegunungan yang dalam. Jika kurang beruntung, bahkan mungkin akan bertemu dengan binatang liar besar yang ganas, sehingga sangat sulit bagi orang biasa untuk keluar sendiri jika tersesat di dalam. Ungkapan "bisa masuk tak bisa keluar"
yang sebelumnya disebutkan di atas telah lama beredar di daerah setempat. Ungkapan ini sedikit pun tidak melebih-lebihkan tingkat bahaya gerbang maut itu, dan tempat-tempat paling berbahaya di dalamnya seringkali jarang dipahami oleh publik. Pertama, ada hutan perawan yang lebat di mana gerbang maut itu berada, bahkan sinar matahari pun sulit untuk masuk. Pernah ada turis yang masuk ke gerbang maut tanpa izin untuk menjelajah, namun baru beberapa langkah dan karena tidak mengenal lingkungan ekologi di sana, ia pun tergores oleh duri tanaman, pohon dan semak belukar yang tajam. Darah seketika bercucuran dari luka yang tergores, hingga mau tidak mau harus berhenti memijakkan kakinya di sini. Kedua, cuaca di dalam gerbang maut juga sangat buruk karena kondisi gunung dan kurangnya sinar matahari, sehingga lingkungan hutan cenderung sangat lembab dan dingin. Jalan di pegunungan akan menjadi lebih licin dan tebing-tebing tinggi di sekitarnya mungkin juga akan longsor jika hujan. Dapat dikatakan di sekeliling gerbang maut penuh dengan ancaman bahaya yang mengintai kapan saja. Terakhir, karena Gunung Liupan memiliki lingkungan ekologi yang sangat baik, sehingga beberapa binatang liar menetap di sini, termasuk babi hutan, macan tutul, dan binatang buas lainnya. Bisa dibayangkan betapa bahayanya jika diserang oleh mereka. Oleh karena itu, lingkungan di dalam gerbang maut itu bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh wisatawan biasa. Jika tidak, itu tidak akan menjadi rute ekspedisi ilmiah profesional, karena gerbang maut pada dasarnya adalah tanah tak bertuan. Begitu ada turis yang tersesat secara tidak sengaja, tim penyelamat pun sulit untuk menemukan turis itu dengan cepat. Jadi atas pertimbangan keamanan, otoritas terkait dengan tegas menetapkan bahwa turis dilarang keras masuk ke dalam, kecuali jika dikawal pemandu wisata profesional. Seiring berjalannya waktu, daerah itu pun dikenal sebagai daerah terlarang bagi turis. Sekali lagi diingatkan, jangan karena penasaran sesaat lalu mencoba masuk ke dalamnya. Bagaimana jika benar-benar tersesat di dalam dan tidak bisa keluar? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.